Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, dan saatnya kita akan sekolah minggu bersama. Walaupun secara online, kita tetap semangat ya. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi yang indah ini, kami boleh berkumpul kembali bersama untuk kami beribadah. Walaupun kami beribadah secara online Tuhan, tetapi kami mau tetap bersemangat untuk kami beribadah kepadamu. Bila Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada kami, kemudahan untuk kami mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu melalui firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Di ibadah kelas Yakobus hari ini, kita akan belajar khusus tentang Tuhan Yesus sebagai pengantara. Apa itu pengantara? Kita akan baca terlebih dahulu di 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Membacakan ya. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutulis kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Nah, di kalimat tadi ada satu kata, yaitu pengantara dengan Bapa. Pengantara dalam bahasa Inggris artinya mediator, yaitu seorang yang memediasi antara dua belah pihak yang bertikai supaya terjadi sebuah perdamaian antara kedua belah pihak tersebut. Nah, di sini siapa yang bertikai? Yang bertikai adalah manusia dengan Allah. Kok bisa bertikai? Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan antara manusia dengan Allah terputus. Nah, di sini Tuhan Yesus menjadi pengantara supaya manusia dengan Allah hubungannya kembali baik. Dan ketika hubungannya itu kembali baik, manusia bisa masuk ke dalam surga. Nah, kita belajar di poin pertama. Yesus adalah pengantara kita kepada Bapa. Nah, tugas Tuhan Yesus tadi adalah menjadi mediator antara kita dengan Allah, yang menghubungkan antara manusia dengan Allah, dan supaya manusia bisa masuk ke dalam surga. Karena tanpa pengantara ini, manusia tidak bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Ya karena dosa tadi. Manusia berdosa, dia tidak bisa masuk dalam surga. Karena di dosa, tidak ada dosa dan tidak boleh ada dosa. Ketika manusia masih berdosa, dia nggak akan bisa masuk ke dalam surga. Nah, Tuhan Yesus ini bertugas menjadi juru selamat, menghilangkan dosa manusia, sekaligus itu adalah cara memediasi antara manusia dengan Allah. Sehingga ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia mati, dia menebus manusia dari segala dosa-dosa yang ada, dosa-dosa manusia sudah hilang. Nah, terjadi hubungan yang baik kembali antara manusia dengan Allah. Tapi syaratnya satu, dia harus percaya kepada Tuhan Yesus dulu. Jadi kalau kita tidak percaya pada Tuhan Yesus, ya kita tidak akan pernah masuk surga, karena tidak ada orang yang menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, disitulah Tuhan Yesus menjadi pengantara kita antara kita dengan Allah. Tuh. Selain itu, selain jadi seorang pengantara, Tuhan Yesus juga menjadi seorang pembela. Pembela maksudnya gimana? Dia yang membela kita. Kenapa kita perlu dibela? Ya karena ada orang yang tidak suka ketika kita masuk surga. Ketika kita percaya pada Tuhan. Siapa orang itu? Dia adalah iblis. Iblis tidak suka manusia masuk ke dalam surga. Iblis sangat ingin manusia masuk ke dalam neraka, menemani dia di dalam neraka. Karena itu dia selalu menuduh manusia, mengajak manusia untuk berbuat dosa. Ketika manusia berbuat dosa, dia minta maaf, minta ampun, bertobat kepada Tuhan Yesus. Saat itulah iblis menyerang. Kamu itu gak layak. Kamu itu cocoknya masuk neraka. Itu kata iblis.
Dan itu yang akan terus digaungkan dalam pikiran kita dan hati kita. Iblis pengen kita masuk dalam neraka. Dia bilang, kamu nggak layak masuk ke surga, kamu itu berdosa. Kamu itu sudah berdosa, banyak sekali melakukan dosa, nggak cocok masuk surga, kamu cocoknya masuk neraka. Apa kamu berdoa tapi tetap berdosa? Nah, itulah iblis. Nah, ketika pikiran kita diserang seperti itu, kita jadi akan merasa, oh iya ya, aku nggak layak masuk surga, aku ini berdosa terus. Nah, ada satu pembela yang siap membela kita. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Dan dia ketika iblis menyerang kita dengan kata-kata seperti tadi itu, Tuhan Yesus berkata, tenang, kamu bisa masuk surga kalau kamu percaya kepadaku. Karena hanya aku yang bisa membawa kamu masuk surga. Biarkan iblis berkata seperti itu. Tetapi karena kasih karunia Tuhan kepadamu, maka kamu bisa masuk ke dalam surga. Dosamu diampuni. Kamu tidak perlu lagi melihat dosamu di belakang, kamu hanya perlu melakukan apa yang menjadi perintahku. Itulah Tuhan Yesus yang membela kita di hadapan Tuhan ketika iblis menyerang kita. Tuhan sebagai pembela kita ingin supaya kita masuk surga. Nah, dan poin ketiga ini yang nggak kalah pentingnya juga. Kenapa? Ketika kita masuk surga, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah layak masuk surga? Jangan berbuat dosa lagi. Tapi kan manusia bisa jatuh dalam dosa, Nah ya itu. Justru itu, manusia rentan masuk dalam dosa atau melakukan dosa. Justru kita berusaha supaya kita tidak berbuat dosa lagi adalah dengan kita percaya kepada Tuhan. Tuhan yang akan menolong kita, mengajari kita supaya kita tidak melakukan dosa lagi. Kalau kita melakukan dosa lagi gimana? Bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Kalau kita melakukan lagi, bertobat lagi, minta ampun sama Tuhan lagi. Kalau lagi, bertobat lagi dan minta ampun lagi. Tuhan mau mengampuni? Mau. Selama kamu bertobat, Tuhan pasti mengampuni. Tetapi kita juga punya peran sendiri. Kita juga berusaha supaya kita bertahan selama mungkin tidak melakukan dosa. Jadi kita juga bertuhan, jangan gampang dibujuk terus melakukan dosa, dibujuk sedikit melakukan dosa, jangan seperti itu. Kita harus punya prinsip, kita harus bertahan supaya kita tidak melakukan dosa. Tetapi kalau sampai kita akhirnya jatuh, segera, secepat mungkin kita bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Tuhan mengampuni, pasti. Tuhan itu adil. Adilnya dari mana? Ya kalau kita berdosa, kita minta ampun sama Tuhan, hukuman kita di akhirat kita akan dihilangkan. Tetapi hukuman di dunia, ya tetap harus kita tanggung. Kita juga dapat konsekuensinya di dunia ini. Itu namanya adil. Tuhan tidak membiarkan kita tetap tidak dihukum. Ya kita harus dihukum, kita harus siap terima konsekuensi dengan setiap perbuatan kita, apalagi dosa kita. Mungkin kita tidak akan dihukum di akhirat, tetapi kita ada hukuman yang harus kita hadapi di dunia ini. Seperti contoh, kita mencuri. Tuhan, aku minta ampun, aku sudah mencuri. Oke, Tuhan mengampuni. Tetapi kalau kita ketahuan mencurinya, kita dihukum nggak? Dihukum. Nah, itu konsekuensinya. Itu adil namanya. Jadi ingat, kita harus tetap bertahan untuk tidak berbuat dosa setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita bisa diampuni dan kita tidak lagi melakukan dosa. Oke? Itu aja dari Om Gama. Jangan lupa kita baca ayat emasnya ya. Di ayat emas kita akan baca di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dianya itu Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Artinya di dunia ini tidak ada orang yang bisa menyelamatkan manusia kecuali Tuhan Yesus itu sendiri. Oke? Mari kita pegang firman Tuhan ini. Kita percaya, kita berterima kasih kepada Tuhan sebagai perantara, sebagai pembela kita, dan kita tidak melakukan dosa lagi. Amin. Yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, buat hari ini kami belajar tentang firman-Mu. Betapa Engkau baik, betapa Engkau begitu luar biasa, yang mau menjadi pengantara antara kami dengan Allah sehingga kami boleh layak untuk masuk ke dalam surga, dan Kau menjadi pembela-pembela kami
ketika iblis menyerang kami dengan kesalahan-kesalahan kami yang dahulu. Ajari kami untuk kami tetap taat kepadamu, untuk berani berkata tidak terhadap dosa, dan berusaha tidak melakukan dosa-dosa kami lagi Tuhan. Kami butuh kekuatan-Mu karena kami tidak mampu sendiri Tuhan. Hanya Engkau yang mampu membuat kami kuat, sehingga kami boleh berkata tidak terhadap dosa. Terima kasih Bapa, memberkati setiap anak-anak-Mu, khususnya kelas Yakobus dalam kehidupan mereka, di masa karantina saat ini Tuhan, Kau yang selalu menjaga dan melindungi mereka dari segala macam virus, kuman, bakteri, terlebih virus corona ini Tuhan. Berkati papa mama mereka dalam usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah minggu hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.